Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memperkenalkan diri kita masing-masing. Di sini ada saya, Zahara Fona, sebagai editor. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Silpa Diputri Aida sebagai pemateri 1. saya Humaira Solihah sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Lisa Fajriani sebagai pemateri 3. Hakikat ekonomi Islam. Kata etimologi ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, sehingga menjadi aturan rumah tangga. Sedangkan secara pengertian adalah ekonomi terdiri menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada kebutuhan atau need, yaitu kebutuhan yang sifatnya terbatas atau unlimited, tetapi kalau keinginan sifatnya tidak terbatas. Yang kedua ada sumber daya atau resource, yaitu faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang ketiga ada alternatif atau choice, yaitu dalam perspektif konvensional itu adanya gap antara need dan resource. Perspektif Islam didasarkannya pada syariat Islam. Definisi ekonomi Islam menurut tokoh Islam. Pertama, Khursyid Ahmad adalah upaya sistematis yang mencoba untuk memahami permasalahan dalam ekonomi serta perilaku manusia dalam permasalahan perspektif Islam. Yang kedua, Yusuf Qaradawi adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan yang bertujuan untuk akhir kepada Allah dan tidak lepas dari syariat Islam dalam menggunakan sarana. Yang ketiga, Ziauddin Ahmad adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam itu merupakan aktivitas ekonomi yang baik secara individu ataupun negara yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam. 1. Ekonomi ilahiyah, yaitu tujuannya untuk mencari ridho Allah dan cara-caranya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala lakumul arda jalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu atau kembali setelah dibangkitkan. 2. Ekonomi kemanusiaan, yaitu ekonomi yang berwawasan kemanusiaan yang tidak ada pertentangan dalam aspek ilahiyah, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip ilahiyah yang memuliakan manusia. Ketiga, ekonomi pertengahan, yaitu berlandasan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Baik, di sini saya Humaira Solihah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan saudari Silpa Dwi untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan mikro dan makro Islam. Sebelum diuraikan perbedaan antara ekonomi mikro dan makro Islam, maka ada baiknya kita kaji terlebih dahulu membahas perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Perbedaan dasar antara ekonomi Islam dan konvensional bisa dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama, sumber atau epistemologi.
Sebagai sebuah adin yang syumul, sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama-agama ciptaan lain. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti riba, perniagaan babi, arak, judi, dan lain-lain karena perkara-perkara tersebut mencerobohi fungsi manusia sebagai khalifah. Oleh karena itu, sumber rujukan untuk manusia dalam semua keadaan termasuk persoalan ekonomi ini adalah lengkap. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat yang baru. Lalu yang kedua ada tujuan kehidupan. Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah atau kejayaan di dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional untuk kepuasan di dunia saja. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada konsep harta sebagai wasilah. Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sekadar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup yang sebenarnya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Isi kandungan yang dapat kita ambil yaitu harta bukanlah tujuan utama kehidupan, tetapi adalah sebagian jalan bagi mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga ke alam akhirat. Ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang meletakkan keduniaan sebagai tujuan yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali. Mereka membentuk sistem-sistem yang mengikuti selera nafsu mereka, guna memuaskan kehendak material mereka semata. Oleh karena itu, sistem konvensional mempunyai tujuan keuntungan tanpa mempedulikan nilai wahyu, maka mereka mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu, serta menindas golongan atau individu yang lemah, dan berprinsip siapa kuat, dialah yang berkuasa. Materi selanjutnya yaitu pengertian makro dan mikro. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari bisa dibilang juga ekonomi makro dan ekonomi mikro ini hanya sebatas anak dari yang dinamakan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini sebagai induknya. Jadi ilmu ekonomi ini mempunyai dua anak, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro sendiri adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan fiskal atau kebijakan-kebijakan pemerintah, atau bisa dibilang juga lingkup ekonomi makro ini luas. Sedangkan ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang pasar, bukan di mana tempatnya, tetapi apa yang terjadi di pasar itu dan siapa saja yang di pasar itu. Atau bisa dibilang juga lingkup ekonomi mikro ini kecil. Dalam pengertian makro dan mikro ini, saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, cakupan ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kajian ini menjadi kajian dominan dalam ekonomi makro, karena kajian ini mencakup perhitungan pendapatan nasional, khususnya dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, yang mencakup aktivitas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dengan kajian dominan kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang terakhir, aktivitas ekspor dan impor yang juga mengkaji secara mendalam konsep neraca pembayaran
nilai tukar. Yang kedua, pengangguran merupakan persoalan yang hampir dialami semua negara di dunia ini. Hal lain yang juga dikaji dalam area ini yaitu membahas ketenaga kerjaan. Yang terakhir, inflasi merupakan persoalan yang juga dialami hampir semua negara, khususnya negara-negara yang sedang berkembang. Lalu yang kedua, cakupan ekonomi mikro. Yang pertama, teori permintaan membahas pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah suatu produk yang diminta. Yang kedua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran adalah sebuah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah produk yang diminta dan ditawarkan. Yang ketiga, perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, teori produksi merupakan dasar untuk menganalisa biaya produksi dan tingkat dari produksi. Yang kelima, pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli atau penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, mekanisme harga adalah fenomena yang sering terjadi karena harga yang ada di pasar itu fleksibel. Jadi harga bisa berubah kapanpun. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup mikro dalam perspektif Islam. Berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, faktor moral atau norma yang terakum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Ruang lingkup ekonomi mikro Islam menekankan kajian dengan pendekatan rekonstruksi, yaitu mengikuti pola pembahasan yang sudah ada dalam ekonomi konvensional, tetapi melakukan kritikan terhadap hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bisa mengganti atau bahkan mengubah total model ekonomi mikro yang ada pada ekonomi konvensional. Misalnya berikut. Yang pertama, perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal dalam ekonomi konvensional menggunakan pendekatan utility, maka dalam ekonomi Islam menggunakan pendekatan maslahah. Yang kedua, perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal dengan pendekatan konvensional menggunakan indifference curve dan budget line, maka dalam ekonomi Islam menggunakan iso maslahah dan budget line yang dikonstruk dengan memasukkan variabel yang diwajibkan syariat. Dan yang terakhir, kajian monopoli dalam terminologi pasar konvensional mendapatkan kritik dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam. Tiga hal di atas merupakan suatu contoh bagaimana ruang lingkup ekonomi mikro dalam perspektif Islam. Persoalan pokok ekonomi mikro Islam. Persoalan pokok ekonomi mikro secara umum yang meliputi tiga persoalan pokok dan ada dua buah teori umum, yaitu masalah ekonomi secara klasik dan modern. Pokok masalah ekonomi klasik. Pokok masalah ekonomi klasik ini berdasarkan pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang untuk mensejahterakan dan kemakmuran. Masalah ekonomi klasik adalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana yang hanya didasari pemikiran ini bertujuan pada suatu hal, yaitu sebuah kemakmuran. Pemecahan masalahnya ini dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran itu dapat dicapai. Yang disebut sebagai kemakmuran adalah situasi yang dimana semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Yang pertama,
Ada masalah konsumsi. Masalah konsumsi itu menyangkut masalah apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Contohnya, ada masalah yang dibutuhkan masyarakat itu adalah masalah pemenuhan pangan. Lalu selanjutnya itu adalah masalah produksi. Permasalahan produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dalam masalah konsumsi kan ada masalah pangan. Maka bagaimana cara memproduksi pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Contohnya dari padi, maka memproduksi yaitu beras. Selanjutnya adalah masalah distribusi. Masalah distribusi terletak pada bagaimana supaya benda-benda pemuas kebutuhan bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Contohnya beras lokal dengan harga terjangkau, maka masalah distribusinya itu harus sampai ke tangan konsumen yang menengah ke bawah. Masyarakat yang menengah ke bawah. Lalu pokok permasalahan ekonomi modern terangkum dalam 2 kata kunci, yaitu kelangkaan dan pilihan. Kelangkaan sebagai menjadi penyebab, yang kedua yaitu pilihan yang munculnya 4 pertanyaan mendasar, yaitu what, how, who, dan from, dan for whom. 4 masalah fundamental perekonomian yang dihadapi setiap masyarakat di era modern. What apa? Barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan jumlah berapa yang harus ditentukan. Dari sekian banyak barang dan jasa, manakah yang dipilih untuk diproduksi? Keputusan produksi tidak lagi hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. How bagaimana? Dengan cara bagaimanakah proses produksi yang akan dilakukan? Apakah mendatangkan keuntungan yang besar? Lalu, who? Siapa pelaku produksi? Di zaman modern, banyak pihak yang bisa melakukan produksi seperti pemerintah, swasta, atau koperasi. Inilah salah satu modernasi, yaitu spesialisasi. Spesialisasi berarti setiap pihak memiliki keterampilan dan keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak lain. Pertimbangan mengenai pelaku produksi merupakan hal yang penting karena setiap pihak memiliki kelebihan untuk memproduksi lebih baik. For whom? Untuk siapa? Untuk siapa barang diproduksi? Apakah untuk segmen pasar tertentu atau masyarakat umum? Lalu yaitu bagaimana ekonomi Islam memandang persoalan ekonomi secara umum, khususnya ekonomi mikro. Ada beberapa pandangan atau kalau boleh kita sebut dengan mazhab, yaitu mazhab Bakir dan Asy'adar dan mazhab mainstream. Mazhab Bakir Asy'adar berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam, karena ekonomi kebenarannya bersifat relatif, sedangkan Islam kebenarannya bersifat mutlak. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas dan kesediaan sumber daya yang terbatas. Mazhab Bakir menolak pernyataan ini karena menurut mereka, Islam tidak pernah mengenal sumber daya yang terbatas, seperti yang ada di Al-Quran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang telah terukur dengan sempurna, Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat bahwa keinginan manusia ini tidak terbatas juga ditolak. Contohnya, manusia ini akan berhenti minum jika dahaganya telah terpuaskan.
Mazhab Bakir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap yang lemah, di mana yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga sangat kaya, sedangkan yang lemah tidak memiliki akses ke sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Jadi, menurut mazhab Bakir, masalah ekonomi ini bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Berbeda dengan mazhab mainstream yang berpendapat dengan mazhab Bakir, yang berbeda pendapat dengan mazhab Bakir, mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi ini muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa manusia itu tidak akan pernah puas bila diberikan emas 1 lembah, ia akan meminta 2 lembah, bila diberikan 2 lembah maka dia akan meminta 3 lembah, dan seterusnya sampai ia masuk kubur. Pandangan mazhab mainstream ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Perbedaan persoalan pokok ekonomi mazhab mainstream dengan ekonomi konvensional dari sisi pemecahan masalah kelangkaan. Ekonomi konvensional, pemecahan masalahnya melalui pengetahuan atau lebih spesifik menghadapkan rasionalitas semata. Sedangkan mazhab mainstream berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis serta ijtihad.